Namaku Randi, dan aku tinggal bersama keluargaku di sebuah rumah yang terletak di ujung jalan kecil di sebuah perkampungan tua. Rumah itu dikenal sebagai rumah tusuk sate, sebuah rumah yang langsung menghadap jalan buntu. Di bagian depan rumah, terdapat halaman kecil dengan pohon mangga tua yang rimbun. Pintu utama menghadap langsung ke jalan, dan di dalamnya terdapat ruang tamu yang luas. Di sebelah kanan ruang tamu ada kamar tidur utama. Sementara di sebelah kirinya ada kamar tidur kedua. Dapur terletak di bagian belakang rumah, menyatu dengan ruang makan, dan ada pintu kecil yang menghubungkan ke halaman belakang yang dipenuhi tanaman liar. Rumah ini memiliki suasana yang suram, apalagi setelah sore hari tiba. Sejak kami pindah ke rumah itu, ada sesuatu yang selalu membuat bulu kuduk kami meremang. Pada malam pertama, aku merasa ada yang aneh dengan suasana rumah. Meski lampu sudah dimatikan, aku tetap merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari kegelapan. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah dapur, seperti suara langkah kaki yang diseret pelan. Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Suara itu seperti langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan di atas lantai kayu yang berderit. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaanku saja. Tapi, tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Ketika aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak kencang. Di sudut ruangan, di dekat lemari pakaian, berdiri seorang hantu wanita. Rambutnya panjang dan berantakan. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arahku tanpa berkata apa-apa. Aku langsung menutup mataku dan mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan oleh ibuku sejak kecil. Dengan gemetar, aku membisikkan doa-doa tersebut, berharap sosok itu akan pergi. Ketika aku memberanikan diri membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Namun, rasa dingin dan ketakutan tetap menyelimuti kamar itu. Pagi harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada keluargaku saat sarapan. Mereka semua mendengarkan dengan cemas. Ayahku, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal mistis, terlihat mulai merasa tidak nyaman. Ibuku, yang lebih religius, menyarankan agar kami lebih banyak berdoa dan memohon perlindungan dari Tuhan. Sejak kejadian itu, gangguan di rumah semakin sering terjadi. Suara langkah kaki di malam hari menjadi semakin sering terdengar. Tidak hanya itu, terkadang terdengar suara anak-anak kecil tertawa di luar jendela, padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Kami semua mulai merasa tertekan tinggal di rumah itu. Suatu malam, ketika sedang menonton televisi di ruang tamu, tiba-tiba lampu ruangan mati dengan sendirinya. Kami semua terkejut dan terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dalam kegelapan, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu terdengar berulang kali, namun tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu. Akhirnya, ayahku memberanikan diri untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya ada angin malam yang berhembus dingin, membuat seluruh tubuh kami merinding. Ayah menutup pintu kembali dengan cepat, dan kami semua saling pandang dengan cemas. Beberapa malam kemudian, adikku, Nina, mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang hantu pria tua yang duduk di ujung tempat tidurnya, memandangnya dengan tatapan kosong. Mimpi itu begitu nyata hingga Nina sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ibuku yang khawatir mulai mengundang tetangga untuk berdoa bersama di rumah. Kami berharap dengan doa bersama, gangguan yang kami alami bisa berkurang. Namun, setelah doa selesai, malah terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, ketika semua sudah tertidur, suara tangisan terdengar dari kamar mandi belakang. Ayahku yang terbangun karena suara itu segera mengecek kamar mandi. Saat ia membuka pintu, ia melihat hantu wanita duduk di lantai, menangis dengan wajah tertutup rambutnya. Ayahku terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang dalam sekejap. Pagi harinya, kami semua sepakat bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang ustadz yang terkenal bisa membantu mengatasi masalah seperti ini. Ustadz itu setuju untuk datang ke rumah kami malam itu juga. Ketika ustadz itu tiba, ia langsung merasakan ada energi negatif yang kuat di rumah kami. Ia meminta kami semua untuk berkumpul di ruang tamu dan mulai memimpin doa. Doa yang dibacakan ustadz terdengar begitu khusyuk dan penuh keyakinan. Kami semua mengikuti doa dengan hati yang penuh harap. Selama doa berlangsung, kami mulai merasakan kehadiran yang aneh. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan pintu serta jendela mulai bergetar.
hantu wanita yang sebelumnya pernah kulihat di kamarku muncul kembali. Kali ini di sudut ruang tamu. Ia berdiri dengan tatapan marah, seolah-olah tidak ingin pergi. Ustadz itu melanjutkan doa-doanya dengan lebih keras. Sosok hantu wanita itu perlahan-lahan mulai memudar, tapi kami masih bisa merasakan kehadirannya. Setelah doa selesai, Ustadz mengatakan bahwa hantu itu masih belum sepenuhnya meninggalkan rumah, dan kami harus tetap waspada. Gangguan itu tidak berhenti begitu saja. Meski hantu wanita itu tidak lagi terlihat dengan jelas, kami masih sering merasakan kehadirannya. Suara-suara aneh tetap terdengar, dan terkadang, perasaan diawasi masih sering muncul, terutama saat malam hari. Nina semakin sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia tidak hanya melihat hantu pria tua, tapi juga hantu anak-anak yang berlarian di sekitar rumah. Wajah mereka terlihat pucat dan menyeramkan, dengan senyuman yang dingin dan menakutkan. Suatu malam, ibuku memutuskan untuk tidur di kamar Nina karena khawatir akan kondisi adikku itu. Saat tengah malam, ibuku terbangun karena mendengar suara pelan seperti bisikan di telinganya. Ketika ia membuka mata, ia melihat hantu wanita itu berdiri di samping tempat tidur, menatap Nina dengan tajam. Ibuku langsung membaca doa dengan suara pelan, berharap sosok itu akan pergi. Namun, hantu wanita itu tetap diam di tempatnya, hanya menghilang ketika ibuku menyalakan lampu kamar. Setelah itu, ibuku tidak berani mematikan lampu saat tidur. Kami mulai merasa tertekan dengan keadaan ini. Setiap hari, kami hidup dalam ketakutan. Gangguan-gangguan itu tidak hanya mengganggu tidur kami, tapi juga mulai mempengaruhi kesehatan mental kami. Ayahku memutuskan untuk mengundang Ustadz itu kembali ke rumah untuk melakukan doa-doa yang lebih intens. Ustadz itu datang kembali dengan membawa beberapa teman untuk membantu. Mereka semua berkumpul di ruang tamu dan mulai memimpin doa bersama. Doa kali ini berlangsung lebih lama dan lebih khusyuk. Kami semua ikut serta dalam doa, berharap kali ini bisa benar-benar mengusir semua gangguan di rumah kami. Selama doa berlangsung, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk ke dalam rumah, membuat lilin-lilin yang dinyalakan berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mendekati kami. Ustadz dan teman-temannya tetap melanjutkan doa. Meskipun gangguan itu semakin jelas terasa, tiba-tiba, satu persatu lilin mulai padam, ruangan menjadi gelap gulita, dan kami hanya bisa mendengar suara doa yang terus dilantunkan dengan penuh keyakinan. Ketika doa akhirnya selesai, suasana menjadi hening. Kami semua duduk diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ustadz mengatakan bahwa gangguan di rumah ini berasal dari roh-roh yang tidak tenang, dan mereka butuh waktu untuk pergi sepenuhnya. Setelah kejadian itu, rumah kami mulai terasa sedikit lebih tenang. Gangguan-gangguan aneh masih ada, tapi tidak sekuat sebelumnya. Kami semua mencoba untuk hidup normal kembali, meskipun perasaan takut itu masih sering muncul, terutama saat malam tiba. Beberapa minggu setelah doa terakhir, ibuku menemukan sesuatu yang aneh di halaman belakang. Di bawah pohon mangga tua, ia melihat tanah yang terlihat seperti baru saja digali. Ketika ayahku memeriksanya, ternyata di sana ada bekas kain kafan yang sudah hancur, seolah-olah ada sesuatu yang pernah dikuburkan di sana. Kami semua terkejut dan bingung. Ustadz yang kami undang kembali mengatakan bahwa kemungkinan besar roh-roh yang mengganggu kami terkait dengan apa yang ditemukan di halaman itu. Ia menyarankan agar kami memindahkan kain kafan itu ke tempat yang lebih baik, seperti pemakaman. Setelah kain kafan itu dipindahkan, rumah kami menjadi lebih tenang. Gangguan-gangguan yang selama ini mengusik kami perlahan menghilang. Malam-malam kami tidak lagi diisi dengan ketakutan dan suara-suara aneh. Kami semua bisa tidur nyenyak tanpa merasa ada yang mengawasi. Kini, meski gangguan-gangguan itu sudah tidak ada, pengalaman tinggal di rumah tusuk sate itu akan selalu terpatri dalam ingatan kami. Kami belajar untuk lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri dengan doa. Rumah itu sekarang menjadi tempat yang tenang, namun cerita-cerita tentang gangguan yang pernah kami alami akan selalu menjadi bagian dari sejarah keluarga kami.